good. Oke. Pemirsa Jelita, jumpa lagi bareng Putri pastinya di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Nah, Putri sedang berada di Muara Badak nih. Hari ini ada yang spesial karena Putri akan menemui seorang wanita inspiratif yang menjadikan hobinya nih jadi profesi dan itu menghasilkan loh. Wah, kira-kira profesinya apa ya? Yaudah yuk, daripada berpanjang lebar mending ikuti aja Putri di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Nah, yang ini. Sekarang teman-teman silakan diikutin garis yang ada di atas. Udah? Udah didapat garisnya? Ambilnya yang ini ya, yang brush pen. Dapat? Oke, ini Adek. Ini diikutin ya, diikutinnya di sini. Gini. Gitu. Iya. Yang ini kalau yang ini diikutinnya begini aja. Begini, kan? Oke? Udah dimengerti ya? Jadi dari sini ke sini, kakak contohin dulu ya. Misi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, aku Putri. Aku Dara. Oh, Kak Dara. Iya. Ini Kak Dara. Ini lagi rame. Sama kakak Putri dulu ya. Teman-teman, nanti nanya kalau ada apa-apa nanyanya sama kakak Devina sama kakak Stefani, oke? Teman-teman. Iya. Oke. Lagi rame ya. Iya. Ini kegiatan apa sih Kak sebenarnya Kak Dara? Ini biasa disebut workshop sih, tapi mungkin kalau untuk anak-anak kita bisa nyebutnya ya seperti kelas privat aja, yang lebih simple. Oke, berarti ini kegiatannya rutin juga nih? Barengan sama anak-anak PAUD sama anak-anak SD ini? Nggak rutin sih, cuma beberapa kali kalau misalnya saya lagi off kerja, saya bisa ke mereka untuk ngadain kelas. Oke, kegiatan workshop mengenai apa nih Kak dari tadi Putri lihat dari ujung sana itu tulis menulis, terus juga ada yang mewarnai, ada yang gambar-gambar, itu apa sih kegiatannya namanya Kak?
Oke, kalau aku kebetulan saya fokus di hand lettering, itu teknik menulis indah sama watercolor atau cat air. Tapi dia pakai cat air yang sudah dimodifikasi supaya lebih mudah digunakan. Oh gitu. Oh, karena memang banyak ya ini jenisnya ya. Banyak. Nah, menurut saya pribadi ini yang paling higienis sih. Soalnya paling aman juga buat anak-anak gitu ya. Terus dia nggak mudah kotor ke baju anak-anak. Terus lebih awet juga karena mereka nggak perlu keluarin isinya. Oke. Ini juga kayaknya dibantu sama teman-teman nih. Ada siapa aja nih, Kak? Nah, iya itu di situ ada Kakak Stefani. Stefani itu dia salah satu fotografer juga di Muara Badak, tapi salah satu anggota saya juga di Muara Badak Satu Arts. tim gitu ya, Satu circle. Satu circle. Di sana ada Devina, Devina Kak juga Devina gitu ya. salah satu anggota Muara Badak Arts juga Mubarts. Oke, yang aku penasaran ini adalah kegiatan hand lettering atau yang katanya apa nih watercolor. Itu sebenarnya jadi profesi atau gimana, atau memang hobi atau kayak apa sih, Kak? Oh iya, alhamdulillah sekarang udah jadi profesi aku sih. Jadi dari hobi kayak gini, akhirnya hobi ini bisa bawa aku jadi ketemu orang-orang yang memang butuh jasa yang serupa. Jadi akhirnya, tapi tetap aku harus kembangin supaya kan sekarang harus di digital ya apa-apa. Sementara aku teknik menulisnya sama menggambarnya itu aku handmade. Jadi langsung dibuat secara langsung gitu ya? Nah nanti aku digital dulu, baru bisa sampai ke konsumen. Oh gitu. Iya. Wah, kayaknya butuh proses yang panjang juga ya. Tapi sebelum kita ngomongin prosesnya yang panjang, aku tuh penasaran juga nih. Ide awalnya sebelumnya tuh kayak gimana sih sampai akhirnya Kakak punya hobi yang seperti hand lettering, watercolor, sampai akhirnya jadi profesi, itu gimana ceritanya? Ide awalnya tuh sebenarnya aku nggak ide sendiri ya. Jadi dulu waktu aku SMP, aku masuk ekskul mading, majalah dinding. Waktu itu lomba. Kalau sekolah ya sukanya kayak gitu. Iya. Jadi di situ akhirnya belajar menggambar, belajar menulis indah. Karena kan mading kan dibuatnya pakai tangan ya. Betul. Benar-benar tradisional. Jadi dari situ aku belajar cara ini. Kemudian alhamdulillah juara, dan itu bikin aku ngerasa kayaknya ini bagus deh kalau kedepannya aku kayaknya dalamin aku punya lagi. bakat ini deh gitu ya. Iya kayaknya aku bakat deh soalnya. Yang jangan dipendam aja. Iya sih itu. Terus akhirnya dari situ ketemu teman-teman yang sehobi, kita bikin acara, bikin event, dan akhirnya ketemu lagi sama orang mungkin yang lebih expert lagi dan dia butuhin kita untuk dikembangkan. Kemudian produk yang kita hasilkan itu mereka yang masukkan ke dalam produk. Jadi sama-sama membutuhkan gitu ya. Iya. Win-win solution juga. Win-win solution. Iya. Oke. Tapi Kak, sebelumnya itu Kakak memang sukanya ini otodidak kah atau belajar kah? Kayak ikutan workshop juga sebelumnya atau gimana sih? Okay. Dulunya itu masih otodidak ya, karena kan sekarang apa-apa gampang diakses ya. Jadi teman-teman di rumah juga pasti sebenarnya gampang kalau mau belajar. Jadi ada kemauan dulu untuk belajar. Jadi biasanya aku cek-cek di YouTube, tutorial-tutorial, searching gitu ya. Terus kalau misalnya udah punya circle pasti bakal ada tutorial dari mereka juga. Saling sharing gitu. Jadi dari sana aku belajar otodidak dulu. Setelah aku ngerasa kayaknya aku harus belajar yang lebih serius deh. Nah akhirnya di situ waktu saya di Makassar, nah di sana baru belajar secara benar-benar lewat workshop. Oh, baru ikutan workshop yang secara aku mau belajar nih secara profesional gitu ya. Oke. Tapi Kak, sebenarnya kegiatan ataupun profesi Kakak ini, tapi kalau kita sebutnya profesi pasti menghasilkan lah ya. Nah, ini seberapa menghasilkan sih sebenarnya? Sebenarnya tergantung kitanya lagi. Kalau misalnya kita pintar untuk nyari peluang, kira-kira kemampuan kita nih masuk di mana sih, itu menghasilkannya lumayan. Jadi nggak cuma per project, tapi misalnya aku sekarang desainer, dan aku merasa aku bisa dibayar per bulan, tidak lagi per project. Dulu masih per project. Jadi
kalau misalnya ada Kalau ada butuh project jasa, baru, baru. jatuhnya berarti kayak freelance gitu Iya, ya, freelance. Kak Dara ya, Dulu oke. masih freelance. Sekarang alhamdulillah udah tetap. Udah tetap per Iya. bulan tuh ada pemasukan Iya, gitu ada ya. lah, uang jajan Wah, rutin. ih, keren banget sih. Tapi aku bingungnya lagi nih ya, aku sebagai orang awam, aku tuh nggak ngerti hand lettering, terus juga watercoloring, itu gimana caranya supaya bisa menghasilkan kayak Kak Dara gitu. Oke. Kalau dari yang aku sampai sekarang masih pelajari, jadi hand lettering ini kan bisa sebenarnya masuk ke logo. Masuk ke logo. Oh, jadi kayak bikin logo Iya, bikin suatu logo. merek atau brand gitu ya? Merek, brand. Apalagi sekarang kan kita di sini pasti banyak UMKM yang baru berkembang dan pasti mereka membutuhkan jasa seperti jasa brand strategi atau brand building dan kita bisa bantu dari bikinkan mereka sesuatu yang menarik untuk mereka pakai terus menerus dan itu bisa dipakai dari hand lettering. Oke. Kalau watercolor ini produk-produknya kita bisa bikin ilustrasi atau bikin lukisan yang akhirnya bisa dipakai untuk desain di media sosial mereka. Oh gitu. Iya. Berarti kayak kalau aku bilang kayak tim kreatif. Iya benar. Konten creator juga termasuk ya? Iya. Oke, karena bikin konten gitu nggak sih? Kayak bikin konten katanya kakak bisa untuk di sosial medianya mereka gitu. Iya. Nah kemarin kebetulan juga saya tuh sempat ikut salah satu kayak aplikasi semacam namanya aplikasi Toloh. Jadi aplikasi buat apa tuh? aplikasi itu berbasisnya komunitas. Jadi di sana saya masuk di komunitas seni dan kita cukup membuat video tutorial yang berguna untuk siapapun dan nanti video itu akan dibayar. Oh gitu? Iya. Oh, langsung menghasilkan cuan Iya, ya? cuan. Aduh, pemirsa Jelita, kayaknya aku tertarik nih untuk jadi profesi desainer kayak Kak Dara. Bisa. Kak Dara boleh kasih langkah-langkah gambarannya nggak nih biar Putri itu paham dari hand lettering ini kalau misalkan jadi suatu konsep entah itu untuk packaging, entah untuk logo, pokoknya yang digitalisasi dan akhirnya di print itu gimana tuh step by stepnya? Oh iya, jadi pertama kita harus bikin mainboard dulu atau yang biasa disebut konsep. Oke, konsep. Kemudian lari ke sketsa. Setelah kita sketsa, akhirnya kita masuk ke bagian melukis atau bikin produknya. Kemudian dari situ kita bisa scan atau bisa difoto dulu. Pokoknya dijadikan foto dulu. Kemudian nanti masuk ke desain. Nanti di desain nanti akhirnya dipoles kembali. Lalu bisa ditempel ke desain yang lain. Oh gitu ya, Iya. berarti dari handmade ini bisa menjadi digital dengan proses yang tadi harus dikonsepin dulu, terus difoto, masuk ke finishing digitalnya, baru nanti bisa ditambah-tambahin lagi Iya, gitu. benar. Bareng konsep-konsep yang lain. Terus akhirnya di print. Kalau Iya. mau bikin packaging berarti kayak gitu. Iya, jadi setelah masuk tahap desain bisa langsung dikirim ke percetakan. Ih, keren banget sih. Iya. Tapi Kak Dara sama timnya nih, misalkan kalau dipercayakan sama suatu brand, bikinin logo dong atau bikinin packaging dong, itu berapa lama sih kita harus ininya sampai iya. jadi gitu? Kalau dari studio desain aku sendiri itu aku bagi jadi 3. Oh, Misalnya apakah aku Ada. tentukan dulu kliennya ini mereka mau logo yang sulit, yang rumit atau yang mudah-mudah aja. Karena biasanya ada brand-brand yang memang dia maunya yang mudah-mudah aja. Simple-simple Dan itu aja ngaruh gitu ke ya. tarifnya juga. Oh, Ngaruh ke oke. salary juga. Ngaruh ke fee-nya. Terus kalau misalnya yang rumit itu pasti tahap briefingnya tuh lebih lama karena kita harus brainstorming dulu, harus cari tahu dulu ini identitasnya mau seperti apa. Iya, harus Itu tahu produknya, produk knowledge-nya yang gitu-gitu ya. Iya benar. Oh. Mungkin itu bisa makan waktu sampai 1 mingguan. Oh. Nah kalau misalnya yang muda itu mungkin harian aja udah bisa. Udah bisa ya, udah bisa terrealisasikan Iya, gitu. benar. Oh dari beberapa hari aja bisa sampai ke 1 minggu.
Ih, keren loh. Timnya berapa banyak sih, Kak Dara? Sejauh ini sih 4 orang. 4 orang Iya. ya, keren-keren. Berarti masing-masing itu punya ada tugasnya atau job desk-nya sendiri-sendiri? Tergantung proyeknya. Kalau misalnya proyeknya butuhin, sebenarnya kita fleksibel sih, anak memang terbentuk dari anak-anak event, jadi bisa jadi apa aja. Ih, keren banget. Pokoknya orang-orang yang kreatif itu tidak putus jalan, Iya. pasti ada aja gitu ya, kemana-mana gitu ya. Keren-keren. Berarti yang di belakang ini desainer siapa nih? Iya. Kak Dara atau teman-temannya juga? Ini sebenarnya sebagian kecil dari proses aku dari mulai ini kalau nggak salah tahun Apa tuh? 2000. Ini salah satu campaign. Jadi Campaign? salah satu campaign. Kemudian ini Museum Mula Warman. Jadi kalau misalnya saya pergi ke tempat-tempat tertentu, biasanya saya sketsa untuk mengabadikan. Oh, ini berarti hasil tangan Kak Dara langsung? Iya. Oh gitu. Cuma ini di reprint lagi supaya lebih awet. Oh, berarti udah masuk digital dulu, Iya. baru di print lagi. Ah. Soalnya aslinya kan harus disimpan. Nah kalau ini masih asli. Oh, ini masih asli? Iya, ini asli. Ini beneran hasil lukisan tangan Iya. sendiri? Oh, aku mau coba pegang. Oh iya ya. Iya. Oke. Nah terus Kak, kalau yang kayak gini biasanya diapain? Iya, ini biasanya kalau yang kayak gini kan, ini beberapa aku ambilnya dari tutorial YouTube, dari tutorial workshop juga, jadi mungkin jadi bahan pembelajaran aja. Oh. Tapi ada beberapa yang udah jadi packaging, kayak ini udah Mana? jadi packaging Yang mana yang kopi. jadi packaging Kak? Ini jadi packaging kopi ya. Oh. Jadi hasil masih on gambarnya progress. ini bisa jadi gambar atau visual Iya. packaging juga ya? Bisa jadi ilustrasi di beberapa tote bag atau kaos itu bisa. Oh, oke. Beberapa aplikasi kayaknya bisa juga. Iya, jangan-jangan. bisa. Kayak ini kemarin udah Mana, Kak? ini menang sayembara di Ini? Iya. Ini menang sayembara apa nih? Ini Tapi masuk keren tahu Iya. konsepnya itu kayak lagi sunset, golden hour yang gitu-gitu. Iya. Nah, ini kalau ini kemarin jadi cover buku. Yang mana Kak? Yang ini. Yang ini. Cover, jadi buku watercolor. Jadi ada salah satu brand di Makassar, dia ngeluarin buku watercolor sendiri untuk dipakai. Nah, jadi covernya tuh ini. Oh, dan Iya. itu menghasilkan untuk Kak Dara? Menghasilkan juga. Wow, keren banget. Karena pasti ada royaltinya. Ada royaltinya ya. Aduh, bisa bisikin dong berapaan biasanya. Tapi kalau pendapatannya Kak Dara per bulan kan katanya sekarang nggak cuman penghasilannya itu per project, tapi udah tetap nih kadang per bulan dari brand-brand. Nah itu dari range harga berapa sampai berapa sih? Mungkin kalau range-nya belum bisa ngasih tahu ya. Oh, iya. Tapi ya cukup lah untuk Nanti japri aja ya Kak Dara. Iya, bisa. Tapi cuman Cukup kenapa tuh? lah untuk beli skincare. Wih, keren. Banyak berarti ya. Keren. Terus Kak Dara, ada nggak sih dari kakak sendiri tips nih supaya tetap meningkatkan kualitasnya biar disukain sama orang, dan orang-orang nih brand-brand ataupun kata Kak Dara sendiri UMKM lokal kan di mana-mana pada bikin usaha ya. Nah, tertarik nih menggunakan jasanya Kak Dara itu kayak gimana? Mungkin tipsnya itu lebih ke kayak untuk teman-teman yang baru mulai, itu walaupun misalnya dari nol banget, walaupun nggak punya basic pendidikan itu nggak masalah, pokoknya praktis. Pokoknya sebisa mungkin kerjain aja terus. Kayak aku kan kemarin aku lulusan hukum. Oh, Kak Dara backgroundnya lulusan hukum? Iya. Oh. Tapi karena ini hobiku sejak aku SMA, aku tetap latihan terus. Walaupun sampai sekarang pun aku belum jago-jago banget, cuma aku merasa alhamdulillah ini udah bisa ngasilin sesuatu gitu loh dari hobi doang. Karena sebenarnya kalau dilihat dari background studiku nggak masuk sama sekali pekerjaanku yang sekarang. Ya, jadi kita nggak bisa mandang sebelah mata hobi. Jadi teman-teman untuk yang baru mau mulai itu nggak masalah, mulai aja dulu, kemudian terus berlatih. Nah, dan supaya konsumen itu bisa masuk sama karya kita, itu kita juga harus ngikuti perkembangan zaman, apa yang viral. Nah, perkembangan pasar gitu Iya, ya. harus lihat pasar. Iya. Apa nih pembahasannya yang Iya, lagi viral atau apa? Seperti apa sih yang desain seperti apa sih yang lagi disukain sama milenial atau Oh, beda-beda ya biasanya Iya, ya? jadi
kalau misalnya kita lihat ada satu pasar yang bisa masuk, kita bisa jemput bola, kita bisa masukkan portofolio duluan. Oh gitu, jadi Iya. ada penawaran nih dari Iya, Kadara ada. gitu ya ke brand-brand gitu. Iya, karena pastinya untuk teman-teman yang baru mulai itu pasti brandingnya itu belum, personal brandingnya itu belum kuat. Jadi misalnya di Instagramnya belum terlalu terblow up. Dan kayak mana caranya konsumen itu bisa lihat kita kalau kita nggak masukkan portofolio duluan. No, oke. gitu. Nah, tapi Kak, cara menguatkan identitas dari suatu brand tuh kayak gimana sih? Pakai jasanya Kakak ini? Kalau menguatkan ide, yang penting tuh paham bener-bener sih brandnya tuh seperti apa. Kita harus benar-benar kenal dulu. Dia tuh seperti apa, dia mau yang kayak gimana. Dan nanti dari situ kita cari tahu, kasih referensi ke klien, kemudian kliennya nanti milih, oh ini nih aku banget. Nah, oke. Kalau udah dapet, nah baru kita bisa produksi. Nah, yang pastinya dengan ciri khasnya Iya. dia sendiri Iya. gitu ya. Jadi dibikinin jasanya sama timnya Kadara gitu. Ih keren banget tahu kayak gitu. Aku pengen deh masuk timnya. Kayaknya keren deh ya, kayak asik gitu kerjaannya. Karena kalau kita ngomongin tentang profesi ya, pasti kita tuh mikirnya profesi itu yang udah kompeten, yang pastinya juga sudah menghasilkan gitu. Sedangkan ini aku ngeliatnya kayak kita kayak seru-seruan, tapi itu bisa menghasilkan juga. Benar. Mungkin kalau pemikiran profesi itu hanya dari kantoran dan sebagainya, Iya. mungkin pemikiran itu masih bisa dipakai di tahun-tahun yang lalu. Ya, oleh pemikiran kolot ya Kak, Iya, belum ini- terbuka tuh. Ini kan udah 2023, 2023. udah 4.0, jadi pasti udah apa-apa udah proses kreatif. Jadi sebenarnya profesi ini lebih menjanjikan sih ke depannya karena akan terus berkembang. Keren. Tapi ada nggak nih harapan buat Kadara dan tim-timnya nih untuk hobi yang menjadikannya profesi Oh seperti iya. ini? Harapan saya sih mungkin kedepannya kita, terutama perempuan nih kan Ya, pasti betul. kita nantinya akan menikah dan sebagainya. Kita pasti butuh pekerjaan yang available, bisa dikerjain kapan aja, Iya. bisa ngerjainnya di rumah. Oh, aku setuju Kak. Jadi perempuan itu kalau misalnya kayak aku gini, itu aman banget. Jadi kita kerjanya bisa dari rumah, dari laptop aja, baru bisa happy juga sama hobi. Nah harapannya sih kedepannya semoga lebih banyak perempuan tuh lebih ngerti passionnya tuh apa. Jadi kalau udah ngerti passion apa, pasti kita bisa nemuin profesi atau hal-hal yang bisa bantu kita dari segi ekonomi dengan cara yang juga nyenengin kita gitu. Oke. Harapannya bisa kenal passion lagi. Yang penting kenal diri kita sendiri dulu, Iya. biar tahu ini tertariknya di bidang apa Iya, gitu ya, benar. biar bisa didalami lagi dan siapa tahu bisa jadi hobi yang menjadi profesi kayak Kadara. Benar. Satu lagi dong Kak, siapa tahu Kakak punya motivasi nih yang bisa disampaikan untuk perempuan di luar sana. Silakan. Oke, mungkin kalau motivasi aku juga masih Butuh motivasi umur juga? segini sih ya, masih belum Oh, tapi sudah pantas inspiratif sekali Kak Dara. Amin. Jadi mungkin pesanku aja kali ya, Ya, untuk boleh, silakan. perempuan di luar sana. Jadi kita tuh sebenarnya lebih dari sekedar apa yang diharapkan sama banyak orang. Nah, tapi caranya ya kita harus seneng sama diri kita sendiri dulu, harus self love dulu. Nah, nanti setelah kita tahu kita tuh bisa jadi apa, passion kita apa, setelah kita kenal diri kita sendiri, nanti pasti otomatis akan ketemu sama banyak hal yang bikin kita lebih berkembang, dan itu jangan kita sia-siakan. Pokoknya kita harus terus bergerak setiap hari. Wih, yang penting ada Iya. improvement Iya, ya tadi. harus practice makes improvement. Oke, Iya. baik kalau gitu makasih banyak ya Kak Makasih Dara banyak, ya, Kak Putri. udah ngobrol-ngobrol juga. Boleh dilanjutin deh, kalau gitu Putri sambil keliling-keliling lihat Oke. teman-teman juga ya. Oke, Ayo. Kak. Makasih ya, Kak. Ya, iya, silakan Kak. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight.
up my appetite. Baik pemirsa Jelita, itu dia tadi ya obrolan kita bersama narasumber Jelita pada hari ini. Dan dari sana kita tahu ternyata dari hobi bisa loh jadi profesi. Dan kita juga dapat pesan, sebagai seorang perempuan kita itu harus tahu passion kita di mana biar kita juga bisa menghasilkan. Karena practice makes improvement. Kalau gitu, aku Putri Wijayanti pamit undur diri. Terus saksikan Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby.